Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita yakni khulafaur rasyidun bagian Sayyidina Umar bin Khattab. Pada edisi ini kita akan membahas Fathu Baitul Maqdis, penaklukan kota Baitul Maqdis, atau lebih populer di daerah Romawi, penaklukan kota Elia. Setelah umat Islam banyak menaklukkan kota Damaskus, menaklukkan kota Aleppo, Antioquia, Homs, maka Heraklius tidak punya tempat lagi untuk berlindung. Heraklius tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi dari gempuran umat Islam. Akhirnya setelah penaklukan Mosul, Heraklius berkeinginan untuk pergi, untuk kabur menuju Konstantinopel yang notabene adalah Romawi Timur, menuju Kispontinia, menuju kota Konstantinopel, dan yang didokumentasikan dalam sejarah terkenal bahasa yang disampaikan oleh Heraklius, Raja Heraklius, setelah beliau mau pergi menuju ilal Kispontinia, menuju Konstantinopel, iltafata ila Syam. Heraklius menoleh kepada kota Syam, kota Suriah. Faqala, assalamu alayka ya Suriah, salaman lajtima'a ba'dah. Selamat tinggal kota Suriah, selamat tinggal Syam, kita akan berpisah dan tidak akan bisa berjumpa kembali. Maka itu adalah waktu, momen, timing Heraklius pergi dan tidak akan pernah kembali menginjakkan kakinya di kota Suriah dan kota Syam atau kota Syam. Maka umat Islam terus menggempur sampai tiba di kota Baitul Maqdis, atau lebih populer oleh orang-orang Syam dengan kota Elia. Setelah sampai di kota Elia, umat Islam memberikan pilihan kepada masyarakat di kota Elia, apakah memilih jizyah, apakah memilih Islam, ataukah memilih as-saif atau perang. Maka orang-orang Romawi, orang-orang masyarakat Baitul Maqdis memilih untuk damai, artinya bayar jizyah, tapi dengan syarat bisyarti ayyad damalahu Amirul Mukminin, dengan syarat Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada mereka di kota Baitul Maqdis. Maka mereka sebagai orang-orang masyarakat Baitul Maqdis dengan sukarela dan dengan sedia berdamai dengan orang-orang umat Islam. Maka rembuklah Sayyidina Umar bin Khattab setelah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengirimkan surat bahwa mereka ingin beliau datang untuk memudahkan perkara mereka. Beliau rembuk dengan para sahabat, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan masukan, memberikan saran ayyasira ilaihim, agar Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada mereka untuk memudahkan urusan mereka, untuk memudahkan urusan sahabat Rasulullah dalam penaklukan-penaklukan yang melalui jalur kelelahan dan melalui jalur susah payah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab berangkat menuju kota Baitul Maqdis bersama beberapa pengawal. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengikuti saran dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk berangkat menuju kota Baitul Maqdis. Beliau berangkat bersama beberapa pengawal. Setibanya di sana, masyarakat Baitul Maqdis begitu takjub, begitu heran kepada pemimpin tertinggi umat Islam, betapa sederhana beliau. Mengapa mereka mengatakan sederhana kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Sebab ketika berangkat menuju kota Baitul Maqdis, Sayyidina Umar bin Khattab menggunakan baju dengan 17 tambalan, dengan baju 17 jahitan. Begitu sederhana beliau. Banyak yang takjub kepada beliau. Masyarakat Baitul Maqdis, masyarakat Elia begitu takjub kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sebab ini bukan masalah miskin atau sederhana. Jadi ini adalah sederhana, bukan miskin. Sebab miskin itu adalah kondisi hidup. Sedangkan sederhana adalah cara hidup. Sederhana tidak melulu bersanding dengan orang-orang miskin. Sederhana juga tidak melulu bersanding dengan orang-orang kaya. Tapi sederhana sejajar dengan orang-orang yang bijaksana. Maka banyaklah hati-hati yang simpati kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Banyak hati yang telah terpanggil untuk masuk agama beliau, untuk mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW.
Sampai di sana beliau bertemu dengan panglima tertinggi umat Islam yang dikirimkan ke kota Romawi, yakni Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sampai di sana beliau turun dari kuda, Sayyidina Umar bin Khattab turun dari kuda, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ingin yuridu ayyuqabbilah yadahu. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an ingin mencium tangan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab ingin mencium kaki dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an. Mengapa demikian? Sebab Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menghormati Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pemimpin tertinggi umat Islam, menggantikan Rasulullah, menggantikan perjuangan-perjuangan Rasulullah. Dan Sayyidina Umar bin Khattab menghormati Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai panglima tertinggi umat Islam di tanah Romawi. Fakaffalahu anhu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab tidak mau dicium tangannya, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tidak mau dicium kakinya. Fasara ila ahli Baitul Maqdis. Sayyidina Umar bin Khattab berangkat menuju masyarakat di sana, dan beliau berdamai. Masyarakat Baitul Maqdis bersedia untuk mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pasukan Madinah, yang ditetapkan oleh pasukan umat Islam. Dan di sana beliau minta guide, minta dikawal oleh Ka'bul Ahbar sebagai tokoh senior di tanah Baitul Maqdis, untuk minta diantarkan di mana Rasulullah masuk dulu ketika Isra Mi'raj di tanah Baitul Maqdis. Akhirnya beliau masuk, dakhala minal bab alladzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala minal bab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab masuk dari pintu masuk Baitul Maqdis, di mana Rasulullah ketika Isra Mi'raj melewati pintu itu. Lalu beliau datang kepada Sakhratul Mi'raj, batu Mi'raj. Jadi batu yang diinjak oleh Rasulullah sebelum beliau Mi'raj ke langit ketujuh. Banyak yang salah faham dalam masalah batu Mi'raj. Banyak mengatakan batu Mi'raj adalah batu putih yang tidak menyentuh bumi karena ingin ikut Rasulullah. Bukan, itu bukan Sakhratul Mi'raj. Sakhratul Mi'raj itu ada di Qubbatul Khadra. Ada di Kubah hijau bagian masjid di Baitul Maqdis. Di sana batu itu tidak banyak digunakan, tidak banyak difungsikan. Bahkan oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang Romawi, batu itu dijadikan mazbalah, dijadikan tempat pembuangan sampah sebagai mukafaatan lil Yahud. Jadi tempat Sakhratul Mi'raj itu dijadikan tempat sampah oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena Sakhratul Mi'raj menjadi kiblatul Yahud, menjadi kiblatnya orang-orang Yahudi. Ini mukafaatan, ini sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh orang Yahudi kepada Kumamah. Di Kumamah itu adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam disalib. Tempat itu oleh orang-orang Yahudi dijadikan sebagai tempat pembuangan kotoran, tempat pembuangan hal-hal yang tidak pantas. Maka Sayyidina Umar bin Khattab datang ke Sakhratul Mi'raj dan membersihkan tempat itu dari sampah. Sampai sekarang Sakhratul Mi'raj dilestarikan. Sampai sekarang Sakhratul Mi'raj itu benar-benar diabadikan dan benar-benar dihormati dengan bifadli, dengan kemuliaan, berkah kemuliaan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kita cukupkan pembahasan tentang Fathu Baitul Maqdis. Selanjutnya kita akan masuk pada hal-hal yang terjadi di Madinah pada masa penaklukan di Baitul Maqdis, yakni Amur Ramadah. Laib Madinah begitu paceklik. Juga ada Ta'un Amawas. Ta'un Amawas itu sejalur atau bahkan lebih parah daripada COVID-19 yang kita alami pada zaman ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.